Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan saya dengan sang bintang berawal dari sosial media, yang saya sendiri sudah mulai membuat akun Facebook di awal-awal booming saat itu. Kalau tidak salah, sekitar tahun 2000-an awal. Saat itu, saya membuat Facebook untuk memenuhi permintaan dari sahabat-sahabat yang berjumpa dengan saya. Katanya, supaya saya lebih bisa dijangkau dengan cara mudah oleh mereka ketika ingin curhat. Ya, cukup efektif memang, mengingat jika harus SMS-an juga teleponan, harga yang harus dibayarkan lumayan mahal. Saya juga iseng-iseng membuat Instagram dulu, yang saya ketahui dari salah satu sahabat. Namun, Instagram saat itu belumlah seramai sekarang. Dulu, yang punya Instagram hanya kalangan artis atau pesohor-pesohor, jadi saat itu Instagram saya tidak begitu aktif. Di Facebook lah saya selalu siap. Dan ketika saya selesai beraktivitas siang hari, saya rehat, saya pun pergi ke warnet terdekat. Karena HP saat itu belum bisa digunakan untuk membuka aplikasi Facebook. Begitupun ketika selesai mengajar Ba'da Isya, saya juga sering pergi malam sekitar 1 jam atau sekedar membuka pesan-pesan yang setiap harinya lumayan selalu ada. Dan pada satu hari, ketika waktu siang hari, saya sedang berselancar di internet, tanpa sengaja saya melihat sebuah profil artis yang saya sendiri cukup tahu kalau beliau sangat terkenal. Namun, saya pun sempat berpikir, siapa tahu ini hanya akun orang iseng yang sengaja menggunakan foto-foto sang bintang. Atau mungkin pula ini akun orang biasa yang ngefans sama sang bintang, jadi dia gunakanlah foto-foto beliau. Tapi kecuekan saya mengenai akun sang bintang tetap dibarengi kepenasaranan. Siapa tahu memang benar ini beliau. Jadi, saya putuskan untuk mengikutinya sebagai followers. Dan berlalulah saat itu tanpa ada apapun yang terjadi. Kegiatan saya setiap hari terus saya jalani. Dan mendapat pesan singkat ataupun telepon juga masih terus berlanjut. Banyak yang saya temui sahabat-sahabat baru dengan cerita hidupnya yang bervariasi. Dan hal itu saya jadikan cermin agar saya lebih berhati-hati dalam langkah, agar tidak sampai terbawa arus jalan yang salah di tengah keistiqomahan yang saya perjuangkan. Dan akhirnya, pada suatu hari seperti biasa, saya berada di warnet langganan yang lumayan cukup jauh dari rumah. Oleh karena saya masih berada di perkampungan sehingga akses internet baru menyentuh sekitar tempat rame atau pinggiran kota. Saat itu saya membuka Facebook saya, yang kebetulan ada notifikasi pemberitahuan kalau saya di-follow balik oleh sang bintang. Ada rasa senang sekaligus tetap penasaran. Apakah benar ini akun beliau? Dan saya pun memberanikan diri mengirimkan pesan pendek melalui inbox. Berbasa-basi, menyapa dan mengatakan kalau saya fans beliau. Lalu saya perkenalkan diri dan bertanya apakah benar ini beliau? Tidak ada balasan saat itu. Tanda belum dibaca pun masih kelihatan. Dan saat itu, sepertinya Facebook sang bintang sedang off. Ya sudahlah, pikir saya. Kemudian, setelah hampir 2 minggu, pesan inbox saya mendapat balasan dari sang bintang dengan kalimat yang benar-benar tidak saya sangka.
Beliau menuliskan bahwa benar adanya ini akun real yang beliau pegang sendiri. Lalu sang bintang itu menyapa balik dengan mengatakan, "Panggil saja saya Bunda." Tenang bukan kepalang, seakan tak menyangka bahwa pesan saya akan dibalas oleh seorang artis besar dan ini benar-benar beliau. Saya juga berpikir positif untuk tidak terlalu terburu-buru mengiyakan kalau ini sang bintang. Sehingga saya menuliskan pertanyaan, "Bolehkah jika ingin chattingan langsung sama Bunda?" Begitulah pertanyaan saya. Dan seperti biasa, pesan saya tidak direspon waktu itu. Dan ketika 2 hari kemudian, saya pun mendapatkan balasan, "Kalau mau chattingan langsung dengan Bunda, harus di atas jam 10 malam, ketika Bunda break syuting atau sedang santai." Begitu balasannya. Dan akhirnya, saya pun mencoba untuk online Facebook malam-malam, agar saya bisa membayar kepenasaranan saya. Saya ingat, malam itu sekitar malam Jumat. Sehabis pengajian di masjid kecil saya pun berangkat ke warnet dengan mengambil paket malam yang jika tidak salah saat itu harganya masih Rp9.000 dari jam 9 malam sampai jam 4 subuh. Dan perjumpaan online pun terjadi malam itu antara saya dengan sang bintang. Tanda online titik berwarna biru di depan nama akun sang bintang menyala sekitar jam 11 malam. Dan saya pun segera menyapanya. Lalu tidak lama terlihat dari ujung belahan lain di chattingan Facebook, terlihat tanda sedang mengetik. Dan muncullah jawaban, "Hai, iya." Itu saja jawabannya. Padahal saat itu ketikan saya cukup panjang menyapa sang bintang. Oke, dalam pikiran saya mungkin begitulah cara artis menjawab. Tidak mau panjang-panjang karena pasti banyak yang chatting juga selain saya. Chattingan saat itu pun berlanjut. Dari yang awalnya jawaban-jawaban sang bintang flat dan pendek-pendek, sampai terjadilah dialog yang cukup panjang dengan saling tanya berbagai hal. Ya, terutama tentang kepenasaranan saya, apakah ini benar-benar beliau atau tidak. Dan jawaban beliau tetap menuliskan kalau iya benar, ini asli beliau. Bahkan tanpa saya duga, beliau pun mengirimkan foto beliau lewat chattingan itu untuk meyakinkan saya sepertinya. Sampai pada pertanyaan sang bintang yang menanyakan satu foto saya yang memakai sorban putih dan baju gamis hitam. "Apakah ini kamu?" Begitu katanya. Dan saya menjawab, "Iya." Sang bintang pun bertanya perihal nama akun Facebook saya yang dulu bernama Hijrah Mil atau lelaki hijrah. Beliau menanyakan kenapa harus memakai nama itu. Dan dengan gamblang saya pun menjawab tanpa saya tutupi bahwa saya seseorang lelaki yang memiliki orientasi seorang gay yang sedang berjuang bertahan. Lalu saya ceritakan bahwa saya sudah mempublish buku dengan judul "Tuhan Tidak Pernah Iseng" dan sebagainya. Saya ceritakan. Yang saya anggap agar sang bintang bisa mengetahui saya apa adanya. Cukup lama respon sang bintang saat itu. Sampai beberapa menit sang bintang pun membalas dengan singkat. "Menarik ya cerita kamu," katanya. Dan sang bintang pun kembali bertanya, "Kok bisa memberikan buku itu judulnya Tuhan Tidak Pernah Iseng? Apa maksudnya ya?" Beliau pun kembali mengatakan lewat ketikan chattingan,
Dan saya pun menjawabnya sebisa saya. Jikalau buku yang bertajuk Tuhan Tidak Pernah Iseng itu berdasarkan kisah nyata hidup saya yang menghasilkan keyakinan pemikiran bahwa Tuhan menciptakan saya dengan orientasi yang berbeda ini jelas bukan keisengan. Inilah kasih sayang Tuhan untuk menguji saya. Jawab saya di inbox itu. Dan dari jawaban itulah, sepertinya sang bintang semakin tertarik akan sosok saya. Pertanyaan-pertanyaan pun terus meluncur malam itu dari sang bintang kepada saya. Dari mulai kenapa bisa jadi seorang gay, awalnya bagaimana, terus bertanya sudah punya anak apa belum, bagaimana tanggapan istri ketika tahu saya gay, bagaimana sikap keluarga, masyarakat, teman-teman saya, sampai pada pertanyaan, apakah kamu tidak tersiksa harus bertahan pada hasratmu? Begitulah runtuyan pertanyaan dari sang bintang kepada saya. Dan kembali, saya dengan gamblang menjawabnya dengan penuh keyakinan, sesuai dengan apa yang saya pahami saat itu. Dalam hati saya berpikir, selama chattingan berlangsung, kenapa jadi saya yang ditanya-tanya ya? Padahal tadinya saya ingin banyak bertanya oleh karena beliau artis besar. Jadi sudah barang tentu sebagai seorang biasa seperti saya bangga dan ingin sekali tahu soal seluk-beluk dan sepak terjang beliau sebagai artis. Namun, saya pun tidak keberatan dengan berbagai pertanyaan beliau, agar lebih bisa diketahui siapa saya oleh sang bintang. Malam itu benar-benar jadi malam penuh obrolan. Pertanyaan apapun saya jawab, begitupun sang bintang yang selalu menjawab saya walaupun terkadang jawabannya singkat. Dan jam waktu itu sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Saya yang sudah mulai ngantuk mencoba mencari celah untuk pamitan. Walaupun masih ada 2 jam sisa paket warnet online 24 jam saat itu. Dan sang bintang pun sepertinya sama. Katanya beliau harus off saat itu karena besok harus pergi keluar kota menjalani syuting yang cukup terkenal dengan aktivitasnya jalan-jalan sambil kulineran di berbagai kota di Indonesia. Namun, sebelum chattingan malam itu berakhir, sang bintang mengatakan sesuatu di dalam chattingan. Kang Rey, boleh kan saya panggil AA saja? Dan kalau AA mau ketemu langsung dengan Bunda, nanti minggu depan Bunda ada acara di Bandung. Bunda akan nginep di hotel di Bandung. Jadi nanti dikabari di hotel mana ya? AA boleh datang ke hotel. Bilang aja mau ketemu Bunda. Ini nomor telepon Bunda ya, agar bisa dihubungi Bunda nanti. Kalau mau PIN BB juga boleh. Ini PIN-nya. Kata sang bintang seraya memberikan nomor telepon dan PIN BB di chattingan itu. Tapi sayangnya saat itu saya belum punya HP BB. Oleh karena masih terbilang benda mahal yang orang biasa jarang memilikinya. Apalagi saya. Dan sang bintang pun dengan lugas kembali berkata melalui tulisan, "AA Rey nanti boleh foto sama Bunda, dan kita bisa berbincang langsung ya. Nanti dikabari di mana Bunda nginep." Tutup sang bintang, seraya mengucapkan salam, dan tanda online pun berubah dari warna biru menjadi abu-abu. Tanda beliau sudah offline. Saat itu saya cukup tercengang dan hampir tidak percaya. Benarkah ini terjadi? Dan saya pun segera mencatat nomor telepon sang bintang di HP jadul saya. Dengan senyum kebanggaan, saya bisa kenal dan punya nomor artis terkenal.
Apakah pertemuan saya dengan sang bintang terlaksana? Apakah yang terjadi pada pertemuan itu? Benarkah sang bintang menepati janjinya? Dan bagaimana cerita selanjutnya? Terus simak di video berikutnya ya. Terima kasih.